Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 922. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Takut aku akan membunuhnya. Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir Tuan Muda Kastil Apiku jatuh di tanganmu? Kata Huo Tua, dia tiba-tiba mencibir. Apa katamu? Kata Xiao Hojun, dia nampak terkejut. Pada saat berikutnya, dia merasa bahwa di bawah tangannya, sosok Tuan Muda Kastil Api itu tiba-tiba meledak. Dan di atas kapal terbang, tiba-tiba sosok lain muncul, menatap Xiao Hojun dengan dingin. Itu adalah Tuan Muda Kastil Api. Xiao Hojun memandangnya dengan kaget. Bagaimana mungkin orang ini melarikan diri dari tanganku? Tidak, ini semacam metode rahasia, semacam teknik pengganti. Gumam Xiao Hojun di dalam hatinya. Teknik pengganti, tanpa diduga Anda masih memiliki teknik rahasia ini di tubuh Anda. Kastil Api memang luar biasa, tetapi jika Anda dapat menangkapnya sekali, Anda dapat menangkapnya untuk kedua kalinya. Suara Xiao Hojun jatuh dan tangannya yang besar menonjol lagi. Dia menus dingin. Telapak tangan yang mencapai langit jatuh dan ia mengambil tembakan ke kapal perang. Saya ingin melihat berapa kali Anda dapat menggunakan teknik pengganti. Dengan suara dingin, tangan besar Xiao Hojun datang ke langit di atas perahu terbang, menutupi langit seperti tirai langit yang turun. Hahaha, kali ini Tuan Muda ini tidak perlu menggunakan teknik pengganti, kata Tuan Kastil Muda. Dia yang sebelumnya ketakutan tiba-tiba saat ini tersenyum dingin dan kemudian berkata kepada bagian dalam kapal terbang. Senior, Anda masih belum bergerak. Boom, ketika suara Tuan Muda Kastil Api itu jatuh dari kapal terbang, tiba-tiba ada gelombang niat membunuh. Dan kemudian niat membunuh yang menakutkan itu meledak keluar dari kapal terbang. Kemudian sesosok muncul dari dalam kekosongan, memegang pedang di tangannya. Segera setelah orang ini muncul, dia langsung melayangkan tebasan pedang ke langit dan tiba-tiba merobek tangan besar dari Xiao Hojun. Raja Pedang Mu Jipeng, kenapa kamu di sini? Kata Xiao Hojun. Dia menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya dan wajahnya pucat. Jelas bahwa dia menderita sedikit luka di bawah tebasan sebelumnya dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia jelas tahu orang yang muncul ini. Xiao Hojun, kamu berada di ranah Celestial Selatan. Demi pedang surgawi saya, Raja Pedang ini, Anda telah membantai 3.000 murid dari sekte pedang surgawi saya. Saya sudah lama menunggu Anda, kata pria parubaya yang muncul itu. Dia dikenal sebagai Raja Pedang, memiliki pandangan kebencian di matanya. Dia penuh dengan aura pembunuh dan aura pedang yang tak terlihat berlama-lama di sekelilingnya. Ini, di kejauhan dalam kekosongan, Yu Qiansu nampak terkejut. Ahli yang dekat dengan ranah guru suci Tapahir, kata Qin Chen. Dia juga nampak menghirup udara dingin. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya, jadi dia belum mengambil tindakan apapun. Pada saat ini, melihat adegan ini, hatinya berkeringat dingin. Dan saat itulah, ternyata benteng api telah menyergap di sini. Kamu sengaja membawa orang ini ke sini, kata Xiao Hojun. Dia berkata dengan ganas, matanya menyala dan dia juga berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Master Formasi Hantu, Anda sangat terkenal. Saya telah mendengarnya lama. Saya telah menyinggung Anda di pelelangan sebelumnya. Jadi bagaimana saya bisa menunggu tanpa tindakan pencegahan? Kata Huo Tua. Dia mencibir. Xiao Hojun, kamu melukai muridku dari sekte pedang surgawi. Hari ini aku akan mengambil kepalamu, kata sang Raja Pedang yang bernama Mu Jipeng itu. Hahaha, hanya mengandalkan kalian berdua tidak akan dapat membunuh kursi ini, kata Xiao Hojun. Saat dia berbicara, dia sudah meremas tangannya lagi dan semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergetar lagi. Apakah kamu masih ingin mengulangi trik lama? Kata Huo Tua. Dia berteriak dan kemudian dia melayangkan tinjunya. Di sisi lain, Raja Pedang Mu Jipeng juga memacu cahaya pedangnya, menggelegar, dan energi pedang itu langsung naik ke langit.
Keduanya dengan cepat mendekati Xiao Hojun dan ingin bergandengan tangan untuk melawan Xiao Hojun. Akan tetapi saat ini sosok Xiao Hojun telah menghilang lagi ke dalam formasi hantu. Dan walaupun dia telah bergandengan tangan dengan Raja Pedang Mu Jipeng, tetapi tetap saja dia tidak bisa mengalahkan Xiao Hojun. Sampai pada akhirnya dia terpojok dan terdesak. Sebuah perisai muncul di depannya melindunginya. Dia ingin menyerang balik, tapi sosok Xiao Hojun benar-benar tidak dapat dideteksi di bawah formasi ini. Dia saat ini baru menyadari bahwa dia benar-benar telah meremehkan kekuatan formasi ini dan hatinya terkejut. "Tuan Kastil Muda, larilah," kata Huo Tua. Dia menggertakkan giginya dan berteriak. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba terbakar dan kekuatan sumber aslinya dengan cepat mendidih. Perisai di depannya meledak dengan cahaya, dan pada saat yang sama harta sarung tangan di tangannya berdengung terus-menerus. Huo Tua berniat untuk meledakkan hartanya ini. Pada saat yang sama, Raja Pedang Mu Jipeng dia juga membakar asalnya. Saat ini dia benar-benar melakukan gerakan yang menentukan. Apa? Membakar asal, mati-matian. Di tengah itu, dengusan dingin dari Xiao Hojun terdengar dengan rasa takut yang samar. Dia bisa merasakan bahwa keduanya saat ini sangat putus asa. Dan Huo Tua itu sepertinya dengan gila-gilaan mendesak sarung tangan di tangannya. Yang jelas dia akan meledakkan sarung tangannya. Di dunia ini tidak semua harta suci dapat meledak. Hanya beberapa harta suci khusus yang memiliki kemampuan ini. Dan begitu pemiliknya meledakkannya, itu akan menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Benar saja, Huo Tua benar-benar meledakkannya. Dan segera ledakan yang dahsyat bergema. Luar Huo Tua dan Raja Pedang Mu Jipeng benar-benar terpental. Mereka berdua terhempas. Mereka berdua terluka parah. Dan mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Asal di tubuh mereka rusak. Dan butuh banyak energi untuk pulih. Dan di saat yang sama Xiao Hojun juga nampak terhempas. Dia menabrak tanah dan jatuh dengan keras. Kemudian memuntahkan seteguk darah. Hahaha, Huo Tua, Senior Mu Jipeng, bagus. Selanjutnya Tuan Muda ini akan membunuh orang itu, kata Tuan Muda Kastil Api itu. Dia kemudian mengendalikan kapal perang dan langsung melayangkan serangan ke arah Xiao Hojun. Tuan Kastil Muda, berhenti, kata Huo Tua. Dia menatapnya. Dia tertegun. Pada saat ini Tuan Kastil Muda tidak membawa mereka berdua kembali ke kapal terbang, tetapi melainkan menindak Xiao Hojun. Bukankah ini mencari kematian? Meskipun Xiao Hojun saat ini terlihat sangat terluka dan sangat malu, namun siapa yang tahu bahwa dia masih memiliki kartu hall. Benar saja, pada saat ini di depan Xiao Hojun, tiba-tiba muncul skala lingkaran raksasa. Di atas skala lingkaran raksasa itu, lingkaran cahaya berkabut melintas, mengubahnya menjadi papan catur seperti langit penuh bintang, dan sinar cahayanya langsung menolak. Xiao Hojun segera membuka mulutnya dan kemudian menyemburkan darah lagi. Tetapi niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di matanya. Tidak baik. Mu Jipeng dan Huo Tua terkejut dan Xiao Hojun masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Apa, diblokir? Tuan Muda ini ingin melihat berapa kali kamu bisa memblokirnya, kata Tuan Muda Kastil Api itu. Dia kemudian mendesak kapal perang lagi dan melayangkan serangan ke arah Xiao Hojun. Melihat itu wajah Xiao Hojun muram dan dia berteriak dengan marah. "Bocah bau, kamu memaksaku melakukan ini," kata Xiao Hojun seraya mengangkat tangannya, dan segera dalam sekejap ada mayat di sana. Mayat-mayat ini memancarkan aura yang melonjak. Mereka ternyata adalah Master Top. Mereka berubah menjadi boneka mayat. Boneka mayat memancarkan aura dingin seperti hantu, dengan cahaya hijau mekar di matanya, dan bertarung sengit menuju kapal terbang. Pada saat ini melihat itu, Tuan Muda dari Kastil Api itu nampak ketakutan, dan dia kemudian memohon belas kasihan. "Senior Xiao Hojun, tolong jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ayahku adalah penguasa Kastil Api. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Tuan Muda Kastil Emas itu berteriak dengan getir, tetapi Xiao Hojun menunjukkan cahaya dingin di matanya. Dia mendesak banyak boneka mayat, meledak, dan energi yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan langsung meledak ke tubuh Tuan Muda Kastil Api itu. "Huo Tua, tolong selamatkan aku!" teriak Tuan Muda Kastil Api, dan saat ini suaranya benar-benar telah menghilang.
dan Tuan Muda Kastil Api itu benar-benar jatuh di sana. "Tuan Kastil Muda," kata Huo Tua, dia menjerit sedih, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Saat berikutnya sosok Xiao Hojun langsung muncul di kapal terbang. Dia kemudian memeriksa tubuh Tuan Muda dari Kastil Api itu. Setelah beberapa saat, harta penyimpanan muncul di tangannya. Harta penyimpanan dengan cepat disempurnakan olehnya. Dengan kilatan cahaya di tangannya, sesuatu seperti kotak giok hitam muncul. Dia meremas dengan lembut, tersenyum puas, dan mengembalikan kotak batu giok hitam itu ke ruang penyimpanan. Tidak jauh dari sana, Qin Chen yang menyembunyikan sosoknya. Dia terus menonton pertempuran ini dari awal hingga akhir. Saat ini matanya memadat. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Hojun benar-benar ada di sini hanya untuk mendapatkan harta rubah peri berekor 9. Namun saat ini Qin Chen masih tidak bergerak, tetapi menonton dengan tenang. Siapa yang tahu bahwa Xiao Hojun masih memiliki kartu Hall? Dengan bantuan kekuatan formasi, orang ini sebenarnya menjebak semua orang dari Kastil Api. Meskipun dia terluka parah sekarang, tetapi Qin Chen masih tidak yakin untuk bisa mengalahkannya. Saat ini setelah Xiao Hojun mengambil ruang penyimpanan Tuan Muda Kastil Api itu, dia tidak menindak para penjaga yang terluka parah dan juga tidak menindak Huo Tua dan Raja Pedang Mu Jipeng. Tetapi dia menyilangkan lututnya. Dia duduk di kapal terbang. Boneka mayat tetap di sampingnya. Dan sebuah pil hitam muncul di tangannya. Dia kemudian menelannya dalam satu gigitan dan bersila di atas kapal terbang. Melihat adegan ini, Qin Chen sangat gembira. Jelas Xiao Hojun ini telah mencapai akhir dari kekuatannya. Di saat yang sama, Huo Tua dan Mu Jipeng juga memiliki kejutan di hati mereka. Mereka juga bangun. Xiao Hojun saat ini benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Oleh karena itu jelas persaingan selanjutnya sekarang adalah siapa yang pulih lebih dulu. Selama siapa yang pulih lebih banyak, dia akan memiliki keunggulan mutlak. Memikirkan hal ini, beberapa orang dengan panik menyembuhkan luka di tubuh mereka. "Saatnya bergerak," kata Qin Chen, matanya berkilat dan sosoknya diam-diam mendekati Xiao Hojun. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Jika tidak, dia akan mendapat masalah setelah pihak lain pulih dari cederanya. Sosok Qin Chen diam-diam muncul di depan Xiao Hojun. Dia baru saja akan memulai tangannya. Namun tiba-tiba Xiao Hojun membuka matanya. Dan dalam kehampaan di sekitarnya, mayat-mayat yang menjaga Xiao Hojun dengan kilatan tiba-tiba menyelimuti dunia ini. Dan mengelilingi kehampaan di sisi ini. Segera mayat-mayat itu langsung membentuk formasi besar yang aneh. Menyegel kekosongan ini. Dan kekosongan di mana Qin Chen berada juga langsung dipenjara dalam formasi besar. Pemandangan yang tiba-tiba ini juga membuat para master seperti Huo Tua dan Mu Jipeng nampak terkejut. Apakah Xiao Hojun pulih begitu cepat? Saat ini tatapan Xiao Hojun nampak tenang dan dia melihat tajam ke arah Qin Chen dan kemudian berkata sambil mencibir, "Nah, akhirnya kamu keluar." Mendengar itu Qin Chen mengerutkan kening, tetapi dia tidak segera mengungkapkan sosoknya. Melihat ini Xiao Hojun mencibir dan kemudian melanjutkan, "Mengapa? Selama ini, apakah kamu berpikir kursi ini tidak bisa menemukan Anda? Apakah kursi ini perlu mengundang Anda keluar?" Saat Xiao Hojun berbicara, dia meremas taktik dengan kedua tangan. Dan tiba-tiba mata boneka mayat itu meledak dengan cahaya hijau yang mematikan. Qin Chen akhirnya menunjukkan sedikit keheranan di wajahnya. Mengetahui bahwa pihak lain tidak bermain misteri, tetapi pihak lain benar-benar telah mengetahui keberadaannya. Qin Chen tidak lagi bersembunyi, tetapi dengan murah hati menghilangkan kekuatan supernatural dari ruang tersebut. Kemudian mengungkapkan sosoknya. Melihat itu Xiao Hojun mengangkat alisnya dan memuji. Cara bersembunyi yang sangat baik, ini agak menarik. Kemudian dia melihat bagian lain dari kekosongan, di dekat posisi Huo Tua dan Mu Jipeng. Kemudian dia mencibir. "Dua teman di sana, mengapa mereka masih bersembunyi?" Setelah suara itu jatuh, dua sosok muncul lagi. Itu adalah Xing Tianya dan Yu Qiansu yang muncul tidak jauh dari tempat di mana Huo Tua dan Mu Jipeng berada. Keduanya kemudian menatap ke sini dengan dingin. Pemandangan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Huo Tua dan Mu Jipeng terkejut. Satu persatu menunjukkan ekspresi keheranan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang di samping mereka telah menyelinap masuk dengan diam-diam. Xiao Hojun tersenyum dingin lalu berkata, "Kalian bertiga, apakah kalian bertiga sudah lama menatap ke sini? Apakah kalian bertiga benar-benar berpikir bahwa saya tidak menyadarinya?"
Mendengar itu, Qin Chen menatap Xiao Hojun, kemudian tersenyum lalu berkata, "Yang mulia, saya tidak dapat memikirkan kesadaran spiritual Anda begitu tajam. Tetapi saya tidak begitu mengerti bagaimana Anda bisa melihat saya. Tampaknya kamu sangat percaya diri dengan kekuatan supernatural ruangmu sendiri. Namun sayangnya, kamu berada di jangkauan formasi hantuku sebelumnya, dan jelas aku dapat merasakannya." "Oh, jadi begitu," kata Qin Chen. Dia tiba-tiba mengangguk. "Saya bertanya mengapa kamu bersembunyi di sini. Apakah karena kamu ingin mengambil keuntungan dari pertempuran kami?" kata Xiao Hojun. Dia memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. "Ya, itu benar. Tetapi jika senior Xiao Hojun dapat memberikan roh rubah peri berekor 9 itu kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk tidak melakukannya," kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum. "Kamu menginginkan roh peri rubah berekor 9 itu?" Ekspresi Xiao Hojun tiba-tiba tenggelam, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kemudian berkata dengan dingin, "Oh, itu kamu. Ternyata kalian bertiga yang ada di lantai pelelangan sebelumnya. Kamu yang seharusnya telah membeli armor pertahanan Panlong Heijua," kata Xiao Hojun. Nampaknya dia telah menyadari bahwa Qin Chen adalah orang yang berada di pelelangan sebelumnya. "Jadi itu kamu." Pada saat ini Huo tua juga mengingat identitas Qin Chen. Lagi pula Qin Chen telah membeli harta karun seperti armor pertahanan Panlong Heijua dan Shen Liu Chaiyi. Mengetahui bahwa Qin Chen ada di sini untuk roh rubah peri berekor 9, Huo tua sangat gembira dan dia berkata dengan penuh semangat, "Adik laki-laki, tidak, Tuan Muda, bagaimana jika kita bergandengan tangan untuk membunuh Xiao Hojun? Selama Tuan Muda bersedia membantu saya, kastil api saya akan sangat berterima kasih. Dan harta roh peri rubah berekor 9 ini, orang tua ini bersedia untuk memberikannya kepada Tuan Muda," kata Huo tua. Dia berteriak dengan penuh semangat kepada Qin Chen. Mata Mu Jiping juga nampak berkilat, cahaya redup melintas jauh di matanya dan ada sedikit harapan muncul di wajahnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.